giat ke rumah sakit ini Pak? Jadi saya ingin memastikan apa yang ada di rumah sakit ini. Ternyata saya simpulkan masih ada beberapa celah-celah yang harus tutupi. Nah, ini terkait manajemen, contohnya seperti tadi yang di IGD tadi. Itu sudah tidak boleh lagi ada orang di luar ini masuk. Ini penularan bisa terjadi walaupun yang di IGD ini belum dinyatakan positif, tapi sudah reaktif. Ini loh. Nah kalau reaktif itu masuk ke positifnya tinggal berapa persen kan itu. Nah kita masuk di sana itu seperti bebas. Nah kemudian juga yang sudah diisolasi betul-betul diisolasi, yang sudah dikarantina betul-betul dikarantina. Nah, jangan orang yang menunggui orang yang jenguk bebas keluar masuk. Nah ini yang saya ingatkan. Kesimpulannya adalah protokol kesehatan tentang karantina, isolasi, penggunaan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, ini yang harus kita tegakkan. Saya minta teman-teman dari media betul-betul ingatkan ini. Karena itulah yang saya katakan kemarin, yang bisa menghentikan COVID ini ya kita semua, Pak, masyarakat semua. Itu saja, ya jelas ya. Kepala BNPB, artinya Pak Ganip tadi menekankan aja, di sini sudah bagus. PPM mikronya pun sudah bagus. Tadi beliau kan rombongannya kan juga survei untuk di PPK mikro, di mikrojonasinya. Itu sudah bagus, tinggal menekankan. Nah, bantuan-bantuan yang diberikan oleh dari TNI maupun Polri ini kan, nanti rencana Polri juga mau kasih. Ini pun juga pada dasarnya bagaimana untuk membackup di mikrojonasinya nanti. Yang sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan yang dari orang-orang kita sendiri atau petugas dari sendiri tidak bisa menyelesaikan karena mungkin ada rasa tidak tega, rasa kemanusiaan dan lain-lain. Nah ini dengan adanya mungkin dari orang luar mungkin agak bisa dipertegas untuk terkait masalah kegiatan-kegiatan yang ada di mikrojonasi. Ada rencana penambahan ruang isolasi Pak? Ini Pak? Ruang isolasi ini kan masih lebih-lebih sih masih lah. Nah udah isolasi. Jadi kita sendiri itu kan punya rumah sakit. Memang bornya di sini kan baru ini bor ini rencana akan kita perluas menjadi 50% untuk di rumah sakit umum. Kita sudah wacanakan untuk itu, tapi ini kan baru 35 sekitar. Dan ini pun akan kita perluas lagi, ada ruangan yang harus kita perluas lagi untuk isolasi COVID. Di rumah sakit pada dasarnya untuk kasus COVID yang kelas berat, sedang. Yang untuk kelas ringan kita taruh di rumah sakit cadangan yang di ex-akbit itu yang ringan. Untuk yang tanpa gejala kita di pemusatan isolasi yang sudah kita sediakan sekarang ini. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau tempat isolasi yang kemarin dipermasalahkan kan IGD aja, ya kan? Saya kira antrian yang terjadi hari ini naik IGD itu saya kira memang kita nunggu surprise ya. Kita kan kekurangan untuk striker itu yang kita minta supaya tidak antrian itu jangan sampai ada di mobil. Jadi semua harus turun dari mobil, masuk di striker itu sendiri, jadi bisa lebih enak leluasa. Maka saya akan membuat untuk bed tenda di depan itu supaya nanti untuk bisa memisahkan ketika ada observasi yang COVID masuk ke dalam, yang non-COVID masuk di tenda untuk observasi sebelum masuk ke kamar. Jadi sebelum masuk ke kamar kan tentunya akan diobservasi dulu, apakah di antigen dulu, setelah itu diobservasi, setelah tahu penyakitnya dan hasil labnya ketahuan baru masuk ke kamar. Tentunya kamar-kamar kita masih kita sediakan.